Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu, Tuhan bikin Anda rambut keriting dan Tuhan membebaskan harap kok rebonding monggo harap ora muna. Hak rebonding itu ada pada manusia. Demikian juga terhadap sakit. Dan terserah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu suatu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu Pak sekalian, tolong jangan salah, saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu ibune lara kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis wong kuwi nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh enggak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Ya. Kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya macam-macam. Ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoknya penggaweanku kaya dukun kae. Jadi kalau antri di acara itu antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi. Sampai orang pertama sampai orang ke 1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis kowe ngopo wae wis ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang tuh saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel diusek-useki rambutnya. Deh. Meneh. Terus ada lagi pokoknya aku diusap sampai misal terus gini gitu. Ada lagi ya yang ngapa dia ini ngapa kaplok ya gitu. Wah matur nuwun gitu udah pergi. Coba ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Orang-orang yang diketak ini apa lagi ketak dia jelas aku loh. Apa yang saya lakukan, saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka dan Engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak Pak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan, saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan, kan gitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul sampai sing iso sampean. Lha apa ono wong sampai tekan ono saiki Mas bertambah modusnya salaman cocok terus ini apa piye itu nih itu nih Mas. Aku gak ngel-ngel ngono ae kok repot. Tak idoni ngono. Tuh, ono meneh sing wis pokoke ambung tak ambung pipine. Terus dhek ngambung pipiku. Terus wis apa wae. Bu, iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang Cak, iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye? Aku kon ngetengi. Ya piye iki, Pak? Ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya, karena itu sumber utama penyembuhan. Bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki terus Cak, tolong Cak, anak saya diusap, didoakan gitu. Wes ngene ngono piye meneh. Ya sudah, tapi kan semua percaya, semua tidak
di pengajian saya Bu, tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneko etnik, ojo meneko agama, lanang wedok campur masalah. Karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada lagi, tidak ada perempuan. Laki perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak lagi, tidak perempuan, kita dekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen, tidak lagi perempuan. Lagi perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Nah enak Pak Bu, nah enak tuh. Nah iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah, kalau memang aku masih harus cuman gini loh Pak, sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, Kiai mengatakan baca Al-Waqiah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu almarhum, karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot, moco Yasin ping 300 modar piye Yasin pisan urung kelakon ping 323 ora iso Gus, ngono ora iso. Jadi saya sering nangani bersama tapi bantah-bantahan, Gus ora ojo, gue burung karena iso maca Quran Yasin ping 333 modar piye apa meneh Al-Waqiah ya to, wangel banget. Terus ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek, 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan. Oh anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten? Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah maha dermawan, maha penuh kasih sayang, tidak tergantung jumlah. Tuh. Nah, itu contohnya Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesake bojoku iki isih motoran, mongko ya wis meh, ya wis dosen wis suwe misal gitu ya. Ora tak tukokke gitu kan, punya niat baik, terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah, aku ini terlanjur janji sama istriku, tegakah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu, tidak mengabulkan. Ngono Mas, ya tenan. Madura iki, cara Madura iki. Madura itu dagangan ora payu nganti maghrib ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim. Mana yang kok ndak laku-laku ngono. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak. Kok dagangan ora payu nganti maghrib. Akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini, aneh mau mabuk aja. Aku tak mendem baik. Yo dikabulkan gitu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Ora ono wong khusyuk iki jane ora ono Mas. Yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad itu sing ora kowe sholat to. Terus Nabi Muhammad kan pawang ngetokke apa tawon, sebuah pokoknya mukuli pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib khusyuk, mantunya dewi. Sampai akhirnya wah ya Ali top tenang, tidak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali tidak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Nah sikap saya mulai malaikat itu salah apa bener ya? Moga ya setiap saat kita tuh kan antri nih, orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Yeah. Ini orang ngerti urutannya.
Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue keke mulai kate metu aku merengut. Dukani Gusti Allah. Semua hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek ora ana utusane sing metu ini. Ya, saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Sedat ikut menangani, dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya bener, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh ya? Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita, bisa juga. Nah malaikat datang dan tidak datang itu kan gue carane jawab aku ya oke. Jadi gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktivasikan malaikatmu, artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Itali, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Ngerti neng ya, karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parah nih kuwi kabeh, dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue. Tak parane tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya enggak merasa, aku enggak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak parane rasa macam-macam ya. Iki kanca-kancaku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Ayo wani ayo. Wani ngetok nang aku tak tonyo tenan. Gitu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan kayak Cak Nun loh, terus ngene gitu ya. Nanti, ya wes, terus rumah saya ya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka, dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jen banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ini jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah Cak Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu Cak Kiai ngerti, wah anak boy Cak Nun meneh. Ngono terus ya wis itu hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi. Beda lagi. Tadi suaranya gini, terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngomongkan meneh sijine. Wah, Cak Nun meneh. Wah, wis kondo Cak Nun ngrasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dong. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jin. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior, dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga, cuman sekarang outbound sebentar ke sini, dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak, gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak, insya Allah gitu ya. Moga berikutnya beliau mungkin Pak Jibri, moga. Terima kasih Cak Nun. Ini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir
berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Non? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas. Kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oga, mbuh untuk lotre kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat. Saya bilang tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfuz, kamu sekian kali. Nah nek kok mau olahraga, wah jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulun sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulun sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene bisa engko ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Loro Pak, tapi saya ambil jarak dari sakit. Itu ya, ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa, hidup itu dosis, hidup itu menahan diri, hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, arti momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh wa ing pakarti. Ya, karma atau innama alusrius mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti, itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya itu tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak kaki piro. Itu saya nulis itu enggak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Enggak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran, tidak hanya fisiologi, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya
manajemen tenaga. Orang acara saya itu kan rata-rata 8 jam dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kowe ora tahan lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguh sak karep sampean ora sak kaya aku. Nah aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh kaya ngene asam urat ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengkodaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak, dan itu Allah tersinggung. Kamu kok nggak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya Allahumma, itu orang dungu nanti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini wes roh cara Gusti Allah. Wes roh aku mah kuasa ngono kan. Ndonga kok cik dawane gitu kan. Terus ya Allah kuatkanlah iman kami gini. Buah njaluk terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus banyak sekali permintaan kamu gitu kan kalau kita berdoa. Terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lanjaluk kan tidak. Iya gitu Mas. Yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa Anda bilang saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Dan? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Itu. Orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus kan itu. Bukan rumangsa bisa gitu ya Pak ya. Situ-situ ya, ayo bismillah yo. Nanti masih satu lagi ya Pak. Lagu lagi nanti Pak. Yo. Arji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu, saya Andi, saya asli Madura, jadi dari Madura tadi langsung ke sini. Yang ini pertanyaannya terserah ya Andi. Masalah agama juga nggak apa-apa ya. Memang. Yes, nggak apa-apa karena agama itu bukan masalah. Iya. Bukan masalah agama. Ini gini ya Nun. Saya sebelum dilahirkan di dunia ini, waktu posisi saya istilahnya meninggal, belum dilahirkan, saya dalam kandungan itu kan belum mengenal yang namanya agama.
pasti itu, semua juga begitu pasti, sudah pasti. Nah, setelah kita dilahirkan di dunia, itu baru kita dikenalkan sama yang namanya agama Islam, Kristen dan semua agama yang lain. Yang agamanya umat Islam. Lu cari podo. Cuman keluarga saya itu apa ya, istilahnya berbeda lah sama kebanyakan umat Islam yang lain gitu. Saya mulai kecil sampai SMA saya dididik untuk melakukan hal-hal yang benar-benar agama, suruh sholat, suruh apa aja yang dikerjakan dalam agama. Cuman saya semenjak masuk kuliah, setelah dilepas sama keluarga saya baru dikasih tahu kalau sebenarnya sholat dalam agama Islam itu yang 5 waktu itu cuma sholat permohonan. Jadi kita hidup di dunia ini kalau bisa sholat itu yang perbuatan gitu. Karena setiap bacaan di sholat itu juga apa ya, istilahnya permohonan semua gitu. Dan di Al-Quran juga tidak dijelaskan sholat yang bagaimana yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah sholat, Pak. Iya. Nah, boleh alasan kayak sembahyang. Yang saya gak masalah. Yang saya mau tanyakan katanya itu. Katanya gue alasan. Iya. Iya benar. Karena Allah menciptakan manusia itu kan setelah menciptakan manusia, dia bersembunyi di atas aras yang tidak jauh dari urat nadi kita, dan kita ibadahnya memang harus mencari itu. Pertanyaannya agak apa itu? Sholat yang baik itu memang yang perbuatan atau yang permohonan itu? Ya karo. Gitu. Mohon penjelasannya. Lah iya kon ngomong gak kok lakoni gak dek ngomong. Ya kon rabi, yang penting bukan kata-kata dek, kita berbuat. Terus ini wis gini gak ngomong belas karo bojomu. Pesan orang tua itu cuma satu dalam hidup ini, Janus. Untuk apa, manusia itu jangan sampai nyakitin hati orang lain. Itu aja pesan ya wis dari oke. saya. Kita jawab langsung ya Dik ya. Jadi ada begitu banyak pertentangan dari atau di antara kata-katamu sendiri. Ya, yang pertama kamu bilang berarti bagi saya semua agama itu sama. Satu. Tiba-tiba ngomong tapi saya bersyukur dilahirkan dari orang tua yang Islam, jare podo. Oke. Oke. Saya nggak ngomong semua agama itu tidak sama. Semua agama itu sama. Lah iya. Iya, sama. Lah iya. Jare semua agama sama. Tapi kon bersyukur dilahirkan sebagai dari orang tua Islam. Nek kabeh podo agama, lha apa kon bersyukur Islam barang? Ya apa sih? Mulane nek saranku mbok dijajal, dikelilingi. Ala tak Katolik dulu. Ala tak Buddha rek rong bulan gitu. Ya, gak apa-apa sakarepmu. Manusia bebas. Itu ya. Siji. Nomor loro. Saya diajari oleh orang tua saya yang benar-benar agama, ngono ta? Maksudmu sing bener-bener agama iku katamu salat gitu kan? Oh ngono. Dadi wong loyo iku dudu agama. Lah iya. Terus awakmu ngomong, setelah saya lahir di dunia umur berapa baru saya diperkenalkan pada agama. Jadi kamu baru tahu agama. Ngono. Jadi agama iku ini dicekel tak kayak checkpoint nih. Jadi Islam itu mulai kapan? Islam itu dicipta ada setelah Nabi Muhammad dilantik. Oke, jadi Nabi Muhammad wes iki jangan, ndak usah, ini bukan essay, ini checkpoint. Ya. Jadi Islam itu lahir ketika mulai Nabi Muhammad dilantik. Iya, dilantik. Oke. Wes. Jadi sebelum dilantik Nabi Muhammad kafir. Belum punya agama. Lah ya kafir. Iya, benar, iya kafir. Kok ruwet kan. Jadi bapaknya Nabi Muhammad sama ibunya Nabi Muhammad itu kawin secara Islam enggak? Tidak. Berarti Nabi Muhammad anak jadah. Ya. Anak hasil perzinahan. Enggak. Lah kok enggak?
karena menurut saya apa ya? Kak, Nah, jadi sing salah duduk informasi ini tapi pikiranmu. Jaremu Islam mulai Nabi Muhammad dilantik mulai Iqra. Berarti Nabi Muhammad sebelum Iqra umur 40 iku kafir. Bapak ibu biyen kawinnya secara zina, berarti Nabi Muhammad anak perzinahan. Demikian juga Nabi Isa, Nabi Musa kabeh anak zina, kabeh anak jatah kabeh. Tak kandakno kon Nabi Musa. Musa sampean diarani ono arek Madura ngarani sampean anak jatah. Tak lapurno kon. Dadi iki sapa ustaz sing muru ikon niku lho sapa? Kiai endi sing muru ikon Islam dimulai teko Iqra iku lho. Ya apa kon iku? Oh, dadi Nabi Musa. Lah iya. Dadi nabi-nabi sadurunge Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun itu kafir. Ngono. bukan kafir, Lah apa? dia ada kitab-kitabnya sendiri, kayak Taurat. Agama lain. Oh, jadi Gusti Allah nggak agama macam-macam. Ya apa kon niku? Jadi ngene, aku Gusti Allah ya. Iki Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Ya. Sa kon tak gawe agama jenenge Yahudi. Sa Isa kon tak gawani agama jenenge Nasrani. Sampai kon tak kei agama jenenge Majusi. Terus mat kon tak kei Islam ya. Tapi syukurane ya sing kon tak kei emang gak terima, sing tak terima Muhammad tok ngono. Ki Gusti Allah cap apa kaya ngono iki. Tetep dhewe mar ngono gak diterima. Iku sing gendeng Gusti Allah takon. Oke. Ya enggak dong, masa Allah bikin banyak agama. Allah satu ya bikin satu dong. Yes ya, enggak sidik ya. Tuh dipikir lagi nanti, dipikir lagi. Oke. Kisah tapi ngene. Tapi tak dudu sik ngene rek. Sing gurung tak tahu tak omongno nang awakmu ya. Ngene, saiki tak jajal meneh sing luwih gampang. Kon nek Maulid Nabi biasa wulan apa? Oke, ngene, sepengetahuanmu wong Maulidan bulan apa? Titik mikrofonnya. Iki untuk pengetahuan bersama. Bulan enggak, Apa sebabnya kon gak Maulidan? karena itu tradisi. Karena tradisi. Kon dhewe duwe ulang tahun tak gak? Punya. Kon gak tau eling ulang tahunmu? Pilih. Eling. Lah kok kon kan ulang tahun Kanjeng Nabi kon gak eling? Penting di Kanjeng Nabi ta raimu. Ya. Ayo mau itu yang sopan santun dan kehormatan. Wis, tapi pertanyaan aja ya, Rek ya. Tapi pertanyaannya nih, Maulid Nabi bulan apa? Ayo arek sing wis krungu. Maulid Nabi bulan apa? Ana sing jawab Maulud, ana sing jawab Ramadan. Wes, dirungokno Pak, iki kunci-kunci tae. Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Jelas? Karena 17 Ramadan itulah dimulai dia menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Maulid Nabi itu sama dengan nuzulul Quran. Nek bulan Maulid Rabiul Awal tanggal 12 itu Maulid Muhammad, bukan Maulid Nabi. Jelas ya? Jadi mulai menendek kampungmu Maulidan pas Ramadan. Cek diuring-uring kon karo kepala tak menutup kon. Ayo. Pak nek niku senes Maulid Nabi, Pak niku Maulid Muhammad bin Abdullah. Nek Maulid Nabi itu berarti momentumnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas tak gak? Jelas tak gak? Ngono lho. Wes, terakhir tak tambahin meneh, gak apa-apa. Ini untuk pelajaran bersama.
Oh, jadi Islam itu datang belakangan. Islam itu datang belakangan. Kalau Tahu saya. setahu kamu, Iya. terus kamu setuju sama pengetahuan kamu itu? Makanya saya mencari. Nah, jadi ketika Nabi Adam jadi khalifah itu dalam rangka Islam atau bukan? Menuju Menuju Islam. Kalau cik suwene. kalau OTW. kalau Ya, Nabi Adam apa-apa. itu tidak ada, kan pastinya manusia ini tidak ada. Agama iku re. Iki ngene, wis ingin tak shortcut ya, tak punggel ya. Agama Islam itu tidak dimulai dari ikra. Agama sing jenenge agama itu apa? Sistem nilai supaya kamu melakukan sesuatu agar sampai ke Allah kembali, kan gitu. Jadi nek wititan mesti tutup. Wititan taat 100%. Tanah tutup. Teknologi ini semua kembali kepada Allah karena tidak mungkin teknologi jadi kalau tidak taat kepada hukum alam, dan hukum alam itulah syariat Allah. Tidak ada listrik menyala kalau tidak taat kepada hukum fisika. Betul enggak? Ya. Jadi Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah yang akan kembali kepada Allah. That is Islam. Game awakmu tok, game aku tok, yo wit-witan, yo segoro, yo daratan, ya alam semesta, bintang-bintang, semua kembali ilaihi rojiun. Karena saya juga percaya kan, karena manusia itu diciptakan dari Nurullah sama Nur Muhammad. Ya oke, ojo dibano. Aku mek kepengin ngomong situ iki. Jadi Islam bahkan tidak dimulai dari Iqra. Bahkan tidak dimulai dari Nabi Adam. Begitu Allah bilang kun, maka berlangsunglah Islam sejak itu. Yaitu organisme alam, metabolisme alam, ya. Tersusunnya adonan-adonan alam, itulah Islam. Jadi kalau kayak itu, arti Islam sesungguhnya itu apa? Arti Islam adalah semua proses yang memungkinkan dia kembali kepada Allah. Tauhid. Ya. Yes ya. Yes ya, cukup ya. Jadi terakhir enggak, ini bukan saya ngurusin dia, saya ngasih tahu Anda semua. Jadi Mas, kun fayakun itu menurut pemahaman bahasa bukan jadi, maka bukan jadilah. Kalau jadilah wis dadi. Ini sedang berlangsung. Fayakun bukan fakana. Nek fakun fakana. Jadi maka jadilah. Itu fakana bahasa Arabnya. Tapi enggak, fayakun itu present continuous tense. Understand? Nah, jadi dia sudah, jadi awakmu dewe iki adalah pegawainya Allah yang sedang melangsungkan Islam, sama dengan air turun ke bawah karena taat gravitasi. Pesawat harus punya sayap karena dia harus mengolah navigasi di tengah tarikan-tarikan gravitasi. Semua itu dalam rangka selamat di depan Allah, kan begitu. Jadi Islam itu apa saja, tidak hanya manusia. Rumah samu malaikat tidak menjalankan Islam, semua menjalankan Islam. Semua menjalankan Islam. Islam sudah dimulai sejak kun. Begitu kun, Allah nggawe Islam kok. Dan sekarang itu baru hari ke-6. Lak jare 6 dino. 6 dino nih Gusti Allah yo gak koyo 6 dino awake dhewe. Mungkin hari ke-6 dan aku ndonga ya Allah muga-muga di hari kedua. Di suwe iki. Muga-muga lho, kene yo gak ro. Gitu loh. Jadi sedang berlangsung. Jadi kamu nanyain kayak apapun tidak ada masalah, asal diterima kembali oleh Allah, kan itu cuma. Oh iki arek nakal biyen wis kene gak apa-apa kene mlebu ngono paling kok. Gak apa-apa iki kakean micin arek iki. Ngono. Jarene iki kemana? Kelegen. Ya, Oke, yang kedua. yang untuk pertanyaan yang tadi itu sholat yang sebenarnya itu sholat yang bagaimana? Karena dalam Islam itu kan tidak dalam Al-Quran tidak dijelaskan kalau sholatnya itu yang sholat 5 waktu itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Terus makanya Quran itu masa kayak buku manual ngono. Wahai manusia, sholatlah 5 kali, wudu dulu, dimulai dari kemu,
kemudian mengusap lubang hidungmu, ngono tak karepmu. Kita sholat 5 waktu itu karena Allah nyuruh sholat. Terus ya apa sholatnya? Muhammad mengatakan solu kamaro itu menusol Gusti Allah sing ngongkon. Terus kaya aku ngene lho rek. Ngono lho. Kayak aku ngene iki lho. Solu kamaro itu muni usolli, sembayanglah seperti kamu melihat saya sholat. Wis cukup. Lho nek kon gak sembayang gak usah sembayang, gak masalah. Masalahmu karo Gusti Allah gak karo aku. Dan gak usah sembayang gak apa-apa. Awakmu kafir aku gak masalah. Tetep tak cintai kok. Gak ada masalah gitu loh. Cuman macam-macam cerita. Rodok mincine kok tambah didik ngono. Gara ya ya. Siap tepuk tangan untuk anak kita Madura. Oke, mudah-mudahan sekarang bisa semuanya ya, tidak perlu saya jawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Dwika. Saya bertanya, Cak. Kenapa orang sholat itu bersujud di Ka'bah, terutama yang sholat di Masjidil Haram? Pikirin. Bersujud ke Ka'bah. Kiblatnya. Sakarepe Gusti Allah oleh ngongkon. Gusti Allah, nek Anda kenal perusahaan, siapakah yang punya hak untuk mengambil keputusan di perusahaan? Nomor 1 siapa? Kok direktur? Nomor 1 owner, betul enggak Pak? Owner mewakilkan kepada komisaris, kemudian ke direksi, kan gitu. Tapi yang paling berhak meneruskan atau membubarkan atau nyuruh apapun perusahaannya, saya gantian kuliner gak usah properti, gak boleh ownernya gitu. Jadi Gusti Allah ngongkon nang Ka'bah, ngongkon nang kebonmu lak sakar-karep dhek. Kok kon takon iki lho. Lah bapak-bapak sih. Wong karepe kono kuno. Amene tak takano, Gusti Allah niki arek takon, "Lah napa kok ten Ka'bah?" Lah mosok kate nang Gunung Lawu ngono ta ya. Iya, aku seneng. Mudah-mudahan itu karena kemesraanmu gitu ya kepada Allah ya. Oke, berikutnya ya. Seneng aku rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing kasinen, ono sing kurang asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Cak Nun, bapak-bapak, CM semua dan sedulur-dulur semua. Beberapa kali ikut Ma'iyah, baru kali ini saya dapat kesempatan dan berani untuk bertanya langsung di panggung. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja Cak Nun, saya mau bertanya ini karena berhubungan dengan sebenarnya tema besarnya kan transportasi ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa kalau transportasi udara khususnya, kan kita tadi ngomong panjang lebar tentang transportasi udara dan lalu lintas di udara. Nah, kenapa kalau di lalu lintas udara itu kita tadi sudah dijabarkan sangat tertib, sangat mendapat predikat bahkan internasional. Dan kenapa di transportasi darat, khususnya di darat, itu belum bisa menyamai standarnya di transportasi udara? Itu pertanyaan kenapa. Dan kedua, nanti biar Pak Yuwono atau diwakilkan kepada siapa ya. kalau yang pertama kenapa, yang kedua solusinya itu seperti apa? Solusi apanya? Solusi kangge transportasi ini, transportasi dan lalu lintasnya. Pak Dadun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya mencoba menjawab singkat saja, mungkin nanti dilengkapi oleh Pak Dadun. Jadi transportasi udara ini kalau kami mengenalnya high risk. Jadi transportasi yang paling berbahaya. Sebetulnya, betul ya. Tapi di balik itu semua ternyata transportasi udara itu yang paling aman. Karena apa? Karena mulai dari bautnya, rodanya, kemudian catnya, kemudian bensinnya, kabelnya, itu semua melalui laboratorium, semua dicek.
Yang ngecek tidak 1-2 orang, berlapis-lapis. Dan setiap mau berangkat dicek, selesai mendarat dicek lagi, 10 jam terbang dicek lagi, cek terus. Betapa berlapis-lapis, sehingga yang sesungguhnya itu adalah berisiko tinggi, tapi ternyata transportasi udara itu adalah yang paling aman karena selalu dicek. Jadi di darat supaya aman ya harus seperti itu. Baut ini mas, baut ini ada umurnya. Baut ini umurnya 10 hari di udara, nggak boleh ditawar walaupun masih bagus. Sama dengan kalau ada kecelakaan pesawat ya, dibanding kecelakaan bis misalnya, yang korban bisnya lebih banyak dibanding pesawat misalnya. Yang pasti masuk media adalah yang pesawatnya, bisnya kan kelas 2, kelas 3 pemberitaannya karena high risk tadi, high tech, high risk. Kalau kendaraan darat kan low tech, panganan di Jogja low tech gitu. Low teknologi, ini kan high teknologi dan high risk, kilo risk, gitu ya dek ya. Oke, cukup ya, sip ya. Oke. Apa kon kok takon ngono? Kon nyopir angkot ayo apa kon ya? Oke, berikutnya mas, berikutnya. Yo, waktunya kita mendesak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Jubri Cak Nun dari Aloha Waru. Mau jangan takut 5 pertanyaan Cak, krono kondisi koyok ini aku takut siji ya Cak Nun. Tapi jawabannya Cak perlu mungkin dibutuhkan kedewasaan sosok Cak Nur dalam bersikap dan berpikir. Nek jari arek nom-nom katakan dengan jujur meskipun itu Mbak Yu sing jawab Cak Nur. Ngeten Cak Nur, seringkali awak iki ngrungokno dakwah sampean, seringkali awak iki ngrungokno tausiah sampean, buka iku nang online, buka ikut kopi darat. Dimana Cak Nur ini seringkali mengajak audiens, mengajak jamaah untuk selalu proaktif. Cak Nun senantiasa minta feedback atau timbal balik sehingga terjadi komunikasi 2 arah. Nyun sewu nek jari wong Surabaya Cak Nun sampaikan rek materi apa sing tak sampekno iki, tausiah apa sing tak sampekno iki tolong aja diemplok mentah. Ya ayo sing kirane nek ana sing kurang pernah ya ayo dipernano, nek ana sing kurang ya ayo ditata bareng. Ini menurut saya Cak Nur mempunyai nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa. Nggih saestu. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan sombong Cak Nur ya. Bener. Karena kalau nyun sewu di dunia usaha kerja yang pernah saya pelajari, Cak Nur telah menerapkan konsep-konsep open management dalam suatu perusahaan. Maksudnya itu Cak Nur, ngapunten Cak Nur ya, sampean mencap-mencep aja. Itu Cak Nur, pertanyaannya Cak Nur biar singkat, ya. Cak Nur, jujur aja Cak Nur, saya selaku sebagai tauladan untuk Cak Nur, saya sebentar. Cak Nun adalah tauladan bagi saya dan mungkin juga dulur-dulur mafia semua. Maima. Wih lah, kacek titik ayo kan permasalahan oi. Yang penting hati ini nggih. Pernahkah Cak Nur di suatu ketika Cak Nur seringkali dakwah ya mono yamini awan isuk bengi sore puluhan tahun. Pernahkah di suatu ketika karena kehebatan sosok Cak Nur ada suatu jamaah yang memberikan feedback kepada Cak Nur dan Cak Nur mengakui bahwasannya apa sing disampaikan arek iki bener adanya dan ilmu ini belum pernah saya terima dan Cak Nur dengan legowonya Cak Nur dengan rendah hatinya mau menerima itu.
Pernahkah hal itu dilakukan sosok Cak Nur selama ini? Karena nyun sewu ya Nur, ini mengandung suatu nilai edukasi bagi kami, dulur-dulur kabeh yang merasa terwakili juga. Karena apa? Nyun sewu ya Nur, Cak Nun, iya dulur. Cak Nun sosok budayawan yang sangat luar biasa. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual Cak Nur itu luar biasa. Tapi Cak Nur mau menerima Mas Ian. Itu yang saya tanyakan Cak Nur. Mohon dijawab dengan apa? Terima kasih. Gini ya Rek ya. Kalau bikin makanan itu harus match satu sama lain. Jadi nek wong saiki sayur apa kerupuke sing ya apa iku ono kerupuk sing gak cocok karo sayure ya ono ya Pak ya. Kerupuke macam-macam, sambel yang ngono. Sambel mulai 6 macam karena beda. Sayur ini butuh sambel korek, sayur ini butuh sambel bawang, kecap, sapi terute. Jadi kalau sampean ngomong satu rangkaian, nek iso tuh konsisten satu sama lain. Jadi sampean ngomong aku budayawan, tapi sampean ngarani aku berdakwah karo tausiah. Nek budayawan itu gak berdakwah, kan dari ngasih tausiah itu loh. Jadi wong-wong itu yang ngono arepe iku aku sing jenenge dakwah aku sekondo aku gak berdakwah. Aku gak berdakwah. Wong kon artinya dakwah yo gak kau perhatekno kok. Dakwah itu kan nyeluk rek. Nyeluk. Rek. Nyeluk. Kalau mendukur doa, nek horizontal dakwah. Kata-katanya sama. Dal sama ain sama hamzah. Tuh. Nek tausiah tapi S. Tausiah dari kata wasiah. Jadi itu uang kayak tausiah itu orang yang berpesan menjelang matinya. Gitu ya, oke. Terus gini, pertanyaannya adalah apa aku gelem ngakoni apa sing diomongno arek-arek sing aku guru-guru. Kan tak kandani yo. Aku gak tahu kayak tausiah, aku gak tahu berdakwah. Yang saya omongkan adalah yang saya serap dari mereka. Jadi saat durungnya aku ngomongku tak rasakno si arek-arek iki tak waca sik jerone. Terus tak omongno. Jadi yang saya omongkan adalah omongan mereka semua sesungguhnya. Cuman mereka malas menggali dari pikiran dan hati mereka. Aku sing duduk, aku sing ngekekno. Ya salah itu gak masalah. Nek upama aku salah kok elingno aku gak masalah. Cuman sampai hari ini aku jek iso mbantah ngono lho masalahnya. Jadi tapi saya dengan senang hati gak masalah. Menungso salah masuk hina ya gak salah kok. Salah itu biasa. Menungso kok gitu. Dan terakhir sekali ojo menteladani aku juga. Nek kate teladan sing sempurna ya Kanjeng Nabi ojo aku awakmu nek kate teladani aku kan berdasar apa? Wong aku kon aku nek ndek omah lapo jam 6 esuk. Jam 5 lak gak ero teladan apa kok wong kon gak ero uripku kon kok neladani aku temen kon mbembet dhewe kon jek tau korah-korah kon aku jek korah-korah aku jek umbah-umbah cuman gak lumah-lumah nah. Gantian nek soal iku wah arek-arek pagi ngene rek ya. Tapi matur nuwun, itu pertanyaan Anda lahir dari sebuah spektrum kemuliaan dan ilmu yang tinggi. Terima kasih ya. Mas Yo, awakmu beda non N karo R si angel wis gak masalah. Wis gak masalah lah. Ya, oke berikutnya Mas. Yuk, wes berikutnya masih ada. Oke, Pak. Saya Frans dari Angkasa Pura Titil. Selamat malam, Pak Yono. Saya mau bertanya singkat aja, cuma 2 pertanyaan. Yang satu adalah penginjil, sebentar. Jadi kan ayah saya seorang penginjil dan seorang mu'alaf. Dia pernah bertanya sebelum dia masuk Islam, yang dia bertanya sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Allah Maha menciptakan dan Allah Maha kuat. Pertanyaannya adalah, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat? Satu. Terus yang kedua, Cak Nun kan bilang bahwa soal iko, bahwa agama-agama mau menyebut Tuhan mereka dengan sebutan apapun itu, yang penting iko. Yang saya tanyakan adalah apakah bisa kita itu manunggal dengan Allah atau nyawiji, tauhid, apapun istilahnya tanpa melalui Islam dan semua yang ada dalam proses Islam itu sendiri. Bisa nggak, Cak? Oke.
Jadi pertanyaan yang pertama, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang dia tidak bisa mengangkatnya? Ya, jadi dia sendiri bisa tagak nggih Gusti Allah sing luwih gedhe tenggane dhewe ngono karepe. Kayak gitu Pak pertanyaan. Terus mikir ngono iku cek gendeng kon. Ya, bilang sama Bapak ya, bilang sama Bapak, tafakkaru anil kholqi wala tatafakkaru anil kholiq. Fikirkan makhlukku, jangan fikirkan aku. Jadi kalau sama Tuhan cinta aja, jangan direka-reka Tuhan gini-gini kecuali untuk cinta. Tapi kalau kamu mencari kebenaran objektif tentang Tuhan, no way. Kamu lebih baik tidak tahu Tuhan daripada kamu tahu Tuhan. Sebab pikiranmu akan terbakar dan akan ambrol seluruh hidupmu. Kamu tidak akan mampu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allakum kalau aku menimpakan Al-Quran ini, Al-Quran loh, gurung Gusti Allah dewi, aku timpakan kepada gunung, maka gunung akan lari terbirit-birit karena ketakutan kepada yang memiliki Quran. Jadi nek kanker kon gak duwe duit kayak ngobati peneken kanker. Wajan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin khasya mutasaddian min khasyatillah wa tilkal mansalun nadribu linnas la lam yatafakkarun. Gunung mingkup, gunung dipites hilang, apa meneh nek kanker ngono ya. Siap, Cak. Ngono ya. Ya, terus ndangakon iki ya sampean dhewe lho niki, ngono ya. Terlalu romantis bapakmu. Mesra sama Allah tuh mesra saja. Itu saya tahu 5 tahun yang lalu, Cak. Sampai sekarang saya nggak pernah dapat jawabannya. Ya iya ya, yuk, jangan difikirkan itu enggak, karena pikiranmu tidak bisa menemukan logikanya. Tidak, sistem nilai yang kamu sama Allah dibatasi. Lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lan fil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bimithlihi madada. Gak apal. Takbir. Tak balen ping 33 kan ya. Jadi kan apa andaikan air dari seluruh lautan dipakai untuk menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka akan kering itu laut. Meskipun dituangi lagi air lagi, tapi akan kering untuk menuliskan ilmu Allah. Kan sudah cukup untuk memberitahukan kepada kita bahwa kamu jangan mengejar Allah dengan logika. Matek dhewe kok. Iya gak iso. Kejarlah dengan cinta. Karena dia menciptakan kita itu asal usulnya cinta. Kalau memang mereka cinta kepadaku ya Muhammad, bilang suruh ikuti kamu. Karena kamu yang tahu jalannya untuk menuju aku. Barang siapa ingin bertatapan wajah denganku, barang siapa yang memang benar-benar mencintaiku, kata Allah, Muhammad suruh ikut kamu. Karena kamu yang tahu jalannya. Dan urusannya cinta. Gitu loh, cinta bukan pemahaman. Nggak bisa. Ya, yang nomor 2 tadi. Tadi kalian bilang bahwa orang-orang dari agama lain itu, Hindu, Buddha itu boleh memanggil Tuhan mereka dengan sebutan apapun, yang penting Iko. Nah itu apakah orang itu bisa bermanunggal atau bertauhid kepada Allah itu tanpa melalui Islam dan yang ada dalam Islam itu sendiri? Yang Anda maksud Islam itu yang mana? Islam itu ya semuanya Pak, syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Sekarang kalau ada ayam notol-notol itu termasuk Islam enggak? Islam? Ya iya. Nah, jawab toh. Berarti semua agama Islam semua dong Pak sebenarnya. Yang dimaksud agama itu apa? Agama itu artinya inna dina indallah, itu artinya cara tunduk kepada Allah adalah bukan institusi, bukan nomenklatur, tapi sistem, program, visi misi untuk supaya jadi cara untuk tunduk kepada Allah adalah melakukan penyelamatan
kepada sesama manusia dan alam semesta rahmatan lil alamin. Selama kamu menyelamatkan, Islam artinya menyelamatkan. Parameter selamatnya adalah sampai kepada Allah lagi. Kon nek gak tutuk Allah kate nang ndi kon? Kau nok nggon kos liyane kok. Kon nang Mars tek Gusti Allah. Kon nang galaksi kono tek Gusti Allah kabeh kate mlayu nang ndi kon bolos gak iso kon. Gak iso. Mek milih loro kon tetep ya. Afa hasibtum annama khalaq aku ternyata apal ayat akeh. Sepurane ya rek ya aku selama itu. Sepurane aku selama iki rada menyamar dhewe aku. Afa hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Anggitmu aku gawe kon karo alam iki dupinan ta ya. Ngono Gusti Allah. Ku nek tak terjemahno cara Surabaya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatan anggitmu aku gawe dapurmu iku dulinan ta. Ngono. Ku ayat iku. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan rumangsamu kan kate balik nang ndi nek gak nang aku. Ayo ndolek nggon kono liyane. Gak ono nggon sing duduk tekku. Gak ono waktu sing duduk tekku. Gitu loh. Wa ilaina la turja'un. Nanggitmu kon iso balik nang ndi nek gak nang nggon aku. Mulane ta rini ya apa carane cek tak trimo. Aja nglakoni iki, aja nglakoni iku, lakonono iko karo iko. Cek kon tak trimo. Gitu loh. Ngono lho, mek ngono tok. Soale gak ono nggon liyane masalah. Terakhir. Mulane gak aja urip di dunia sebagai iki kaya kon maraton lho, Dik. Startnya itu dunia. Ya runway. Runway-nya dunia, nek kon keliru seret, ya toh. Ya. Jadi dunia bukan tempat membangun. Wah nek diterusno awakmu iku duduk penduduk asli kene. Nabi Adam itu bukan penduduk bumi, dia itu melakukan kesalahan akhirnya dihukum di bumi kan gitu. Kan gitu. Nah awake dhewe melok dihukum dek kene, kita akan kembali ke kampung. Mulane mudik itu artinya latihan balik ke kampung yang asli dan itu tidak di bumi. Bumi ini hanya bagian yang terendah dan yang paling tidak indah dari surga. Bukan bumi dek dhewe dek swarga dhewe enggak. Ini bagian dari surga dan neraka. Gitu loh, ono kesawapan swarga, ono kesawapan neraka. Jadi ini menjadi satu dengan surga. Dunia itu bagian dari akhirat ngono rek. Duduk dunia dewi akhirat dewi. Kon anggitmu iso leren, kon iso bolos begitu mati mari ngono. Gak iso anggitmu. Gus Dur yang ngenteni sampai saiki ya tadi. Anggitmu nek wis mati terus wis ngono. Loh, cek urusan. Endi arek emang jare rok cop jare mungkar nakir. Endi arek emang ngono. Cek urusan kon. Cek ditarap cek diiki. Rumangsamu wis ngono nek wis mati. Oh, gak iso bolos, gak iso pensiun dini gak iso. Cek kudu terus engko Rokib Atid marang ngono Malik Ridwan. Oh, cek urus urusan kene iki. Mulane ayo take off-nya ini sing bener. Nek kon take off-mu gak bener, engko tutuke mesti gak bener. Ngono ya. Gitu ya, Dik ya. Ini startnya sekarang ini. Ngono ya, Dik ya. Jelas ya, muga-muga ya. Cek kurang jelas. Sing kedua. Jelas sebenarnya, cuman maksudnya itu apakah seorang itu harus mengucapkan syahadat dulu ketika dia itu bisa bermanunggal kepada Allah ataukah dia tetap di Hindunya sehingga dia bisa bermanunggal kepada Allah? Ngene, mikirnya semacam-macam. Asline ngene. Terserah sing duwe lah. Bah syahadat, bagak syahadat nek sing nek Gusti Allah nrimo ya diterima, nek gak ya gak. Kon tak kandhani ya. Kon mlebu swarga aja rumahmu kelakuan apik. Kon mlebu neraka aja rumahmu mergo kelakuan elek. Kon tak kandhani rahasia atine Gusti Allah. Aku iki nglebokno kon di swarga mergo aku iki tresno karo kon. Itu asline ngono iku. Sak karep-karepku. Gitu loh. Wis aku anggitmu ngitung ta. Ngitung ta. Dosamu pira, pahalamu pira, gak ngitung aku. Angger kon gak ngitung-ngitung kon gak tak hitung. Kon ngitung dididik ngitung pahala bendino tak hitung dhewe lho kon kok ngono. Kagak ngitung wong. Salat duha pahalanya segini. Golek bathi ae wong-wong itu. Nggih ta mboten?
Sholat di raudhah pahalanya segini. Ya toh. Gitu loh. Nek kon ngitung, Allah mengatakan, Allah tu hasibni wala uhasibtum. Wis kono jadek ngitung-ngitung pahalaku ta. Kon gak percaya ta nek aku cinta karo kon. Kon gak percaya nek aku maha dermawan. Kon kok util temen nek karo aku. Nggih ta mboten? Kok cik oleh ngocek karo aku, nggih mboten? Ngocek ya jenenge ya. Nggih. Aku maha dermawan kata Allah. Wis to kon percaya karo aku. Wong kon gak njaluk tak kei kok. Kon tau njaluk ya Allah odoten rambutku, gak tahu sih. Rambutmu modot-modot dhewe lah ngono sih. Itu ya. Nah, jawaban pertama terserah dia. Nomor 2, apa usah ngele? Mbok ngalah ngomong titik. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing ngalah titik gitu. Mbok wis dicucuk koyo abot ae. Wong karek mengucapkan itu. Itu loh. Kontak kandhani ya sadurunge ana Kanjeng Nabi Muhammad terus ana wong selawatan. Dadi wong selawatan lu gak mek tabiin tok gak mek awake dhewe. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada sholawat Nabi Muhammad SAW. Tapi gak iso dibuktikan oleh sejarah. Itu babat, itu klenek, itu dongeng. Kita kandani. Ono buku sholawat yang ada di kota kerajaan Nabi Sulaiman, sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi Adam pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anggapmu Adam karo Muhammad tuwek endi? Tak terus lagi ngene carane. Tuwek Muhammad. Tuwek Muhammad. Lah iya tuwek Muhammad. Apa anehnya Nabi Adam mengucapkan syahadatain? Apa anehnya? Jibril sama Muhammad tua mana? Tua Muhammad. Tua Muhammad. Nur Muhammad. Lah iya. Lah iya. Muhammad tuwek cangkemmu. Ya, seneng arek ya Mas ya. Maka Anda kan harus pahami kadang dia air, kadang dia es, kadang dia uap. Itu kan sederhana sekali. Ada Nur Muhammad sebagai Nur, ada Muhammad sebagai bin Abdullah, ada Muhammad sebagai Nabi, ada Muhammad sebagai Rasul, ada Muhammad sebagai Habib, ada Muhammad sebagai Sayyid, ada Muhammad sebagai macam-macam Khalil. Semua yang ada pada nabi-nabi sebelumnya ada pada Muhammad. Muhammad itu ya Khalil kayak Ibrahim, dia ya Khalifah kayak Adam, dia juga Ruh kayak Isa dan Nuh, dia juga Kalim kayak Musa. Gitu loh dek. Kabeh ono di Muhammad. Gitu loh. Jadi aku khawatir yang pertama kali bersyahadat itu mungkin malah iblis. Soalnya luwet mana Jibril deh. Iya. Cuman terus mergo dheke sing paling dewasa, sing paling mateng karo Gusti Allah dikai peran antagonis. Wis kon sing bagian nggodha menungso. Wis kon dielek-elek lho tapi ngono. Dielek-elek. Nggih mboten napa-napa. Sing penting sampean mboten mur-muring tempula. Ngono kan. Akhirnya jadilah dia berperan iblis, bukan bernama iblis, berperan iblis. Dielek-elek karo Gusti Allah dhewe, jenenge intelijen kok. Yang itu ya, cukup ya Dek ya. Sip, oke berikutnya. Waktunya betul-betul mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Umam dari Jombang. Saya mau bertanya Cak tentang tulisan Cak Nun yang ada ayat Al-Qur'annya yang 9 orang di kota yang melakukan perusakan dan Allah mengancam. Apakah yang sedang terjadi di sini itu perusakan itu? Dan Allah kan mengancam akan menghadapnya bersama kaumnya. Berarti itu kan sebuah kepemimpinan yang akan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Firman Allah itu bisa berlaku kapan saja dan bagi siapa saja. Dia memang diperlukan untuk semua umat manusia. Dilalah persis gitu loh dengan Indonesia gitu ya. Nek di kontakon iya tak gak berarti Anda mencari kebenaran objektif. Tidak ada kebenaran objektif kecuali di tangan Allah. Jadi kita bisanya mengasumsikan, bisanya menghipotesiskan, tapi nilainya hanya tafsiriyah, bukan nilai nakliyah. Kalau nakliyahnya Allah yang tahu. Gitu loh. Nah mudah-mudahan itu benar dan sudah banyak petunjuk-petunjuknya dan harus kita selamatkan dong mereka. Bagaimana kalau saya justru ingin menyelamatkan 9 lelaki itu? Ya Bapak, muring-muring dong. Lah sakno ya.
sakno. Iki wis tak elingno, sampean ojo nemen-nemen kok. Apa sing durung sampean kuasai? Kabeh mall ya tek sampean. Duit sakno gawe ana satu orang di antara sampean sing kekayaannya melebihi 100 juta orang rakyat Indonesia. Cik kurang apa sampean? Sampean wis sugih, paling sugih. Sak donya sing paling sugih nggih sampean. Ya, wong songo iki gitu ya. Wis sugih dhewe. Sembarang wis sampean duweni. Ndek Garut iku wis entek ana gunung dituku entek, ndek Malang entek, ndek Ndi nggih Gresik entek. Kabeh wis sampean cek kepingin tambah meneh. Cek kepingin dadi gubernur, cek kepingin dadi presiden. Kok cek ngeragase sampean. Wis ta sampean lereni, dikurangi ayo bareng-bareng sampean dadi benteng lah. Jangan menjadi wong golek badi tok. Gitu ya kira-kira Dek ya. Yes, awakmu pokoknya Al-Fatihah angger eling iku Al-Fatihah ngono ya, Dek ya. Muga-muga Anda mendapatkan teh panas. Sing ketok teh panas, ada aku pas ngomong mendapatkan bisa teh panas. Dan asbak ya. Ndak ada diskriminasi yang luar biasa di sini. Lah ada arek bas-bus gitu. Wo. Ngono karo nyawa karo ngenyek. Dadi ngerokok karo nyawang aku ngene. Disejo aku cek. Lho karo arek ngenyek aku. Jongor sampean cak, jongor sampean cak. Arek. Pak, sak dongakno sampean meneh-meneh wis gak bertugas. Iki dadi kanca sampean, ya ta iki dadi sahabat sampean. Jadi sampean tetap sayang sama mereka wis kenal sampean, sayang sama sampean, nanti sing tutuk swarga iku meneh persahabatan dan persaudaraan sampean sing bener. Duduk jabatan, duduk prestasi, duduk apa-apa, apalagi prestasi keduniaan. Apalagi rekor dunia gitu. Sing tutuk swarga iku sing dalane lunyu secara rohani itu adalah paseduluran yang sejati. Gitu. Pasdulan sejati itu artinya gak peduli sak kantor tak gak peduli sak keluarga tak gak peduli sak suku tak gak peduli sak kelompok tak tapi pokoknya kita bersaudara secara murni dan sejati gitu. Itu namanya al-mutahabbina fillah dan sangat dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai makhluk yang kumpulannya nanti sangat bercahaya. Jadi raimu kok kayak srengenge kabeh. Jadi gak iso ngilu kon, soalnya kobong. Gitu. Ayo Mas, berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, perkenalkan nama saya Sultan. Saya asli dari Jakarta. Saya senang sama budaya Jawa. Cuma saya masih agak yang suka sering tanya banyak orang, tapi belum puas dapat jawabannya. Mumpung saya sekarang ketemu sama kiai orang Jawa, jadi biar jelas gitu. Begini. Jadi gini Cak Nun, saya masih penasaran, kenapa presiden kita itu rata-rata orang Jawa? Terima kasih, itu aja. Orang Jakarta kok nanya gitu. Iya karena banyak faktor ya. Karena pertama memang orang Jawa sudah ngalah dari dulu Thomas. Orang Jawa kan mayoritas penduduk Indonesia, tapi kan sudah ngalah. Bayangin bahasa nasionalnya bahasa Melayu. Seharusnya kalau orang Jawa itu berkuasa ya bahasa Jawa. Tadi pas pidato 17 Agustus itu nganggo cara kromo inggil ngono ya. Cek pecah ndase ya. Ya ta? Tapi kan sudah ngalah kita Mas, tidak pakai bahasa nasional kita bukan bahasa Jawa tapi bahasa Melayu, pasar lagi di Betawi sana. Satu. Nomor dua, ibu kotanya dulu kan sudah di Jawa Mas, dipindah ke Jakarta, ngalah lagi coba. Itu sekarang mau suruh ngalah apa lagi? Dulu Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu yang mendukuni dalam tanda petik dukun bayinya NKRI. Jadi beliau menyumbangkan
sekian puluh ton emas untuk membiayai pemerintah NKRI 2 tahun pertama. Seluruh pembiayaan termasuk bikin gedung agung, bikinin Gajah Mada, universitas, semua fasilitasnya dikasih oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pun dia tidak mau jadi presiden. Dia tidak mau jadi presiden. Sebenarnya dia bisa jadi presiden. Saya pernah juga dengar katanya udah garis sumpah apa kerah gitu loh. Saya makanya masih penasaran mumpung ketemu Bapak gitu. Yang enggak. Orang lain juga boleh. Pak Habibie. Tapi tetap aja orang Jawa yang jadi presiden. Loh, Pak Habibie presiden. Yang lainnya. Sebenarnya jadi jelasinnya yang gamblang gitu Pak, biar saya bisa terima gitu. Kenapa bisa terjadi itu, apa memang sudah takdir atau apa gimana ya, gitu? Enggak, ya otomatis karena yang menduduki berbagai macam faktor di dalam terbangunnya kepemimpinan nasional itu kebanyakan memang orang Jawa. Wong di Betawi aja, di Jakarta aja mayoritasnya sudah orang Jawa. Ya otomatis lah Mas, otomatis lah. Kalau banyak macan lainnya hewan-hewan lain, kalau yang mayoritasnya macan ya macan yang jadi pemimpin dan gitu kan Mas. Kambingnya banyak sekali, terus buayanya cuma 2-3 gitu, masuk buayanya jadi pemimpin kambing ya enggak, ya tetap kambing. Itu alamiah kok menurut saya Mas. Wong tidak ada konstitusinya kok, enggak apa-apa. Dan enggak usah lega, Anda bantah terus saja. Kok gini ya, kok gini gitu. Gitu Mas. Al-asba'u minal iman ya. Mungkin saya tidak bisa melegakan karena bagaimanapun Anda tidak akan pernah lega karena Anda bukan orang Jawa. Gitu kan? Jadi kalau orang Jawa tidak punya pertanyaan itu, dan juga jangan dipikir orang Jawa terus lega karena presiden orang Jawa. Yang berontak juga orang Jawa ya Mas, gimana sih? Gimana Anda ini? Gitu loh, yang melawan Pak Harto juga orang Jawa, yang melawan Bung Karno juga orang Jawa, yang melawan sekarang juga orang Jawa. Gitu loh Mas. Jadi mbok nggak usah berpikir itu kalau menurut saya. Gitu ya Mas. Orang Betawi juga boleh. Ya, oke. Berikutnya Mas. Mohon maaf Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Janun, nama saya Muhammad Kitoni, asli pribumi dari desa yang digusur jadi bandara ini. Saya mau tanya Janun, saya ini bingung. Dalam sholat ini ada istilah apa surat iftitah itu, inni wajjahtu wajhiya. Tapi rumangsane kula niki dia awe wong iku semaur melok ngawe. Rumangsane wis mantep tapi napa? Dia awe wong iku kirake sik melok ngawe. Lah nek kira si tiang-tiang sing pinter-pinter nah niku. Terus nek wong iku dadi alim. Lah niki kula ditambah bingung. Lah nek kaya lika-liku nek kula artekno kaya keris sepentingkan ujunge ngoten. Niku pripun Nek? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Bahwa kon nafsir nang ngene-ngene iki tafsirmu dudu alif lam mim ngono lho. Kaya teori kloro lah maknya jelas. Kukuruyuk jare wong Jawa, kukurunuk jare wong Madura, kongkorongkong jare wong Sunda, sing bener pitike. Wis ngono lho. Iku wong Jawa lak krungune ngono, lak ngono terus ditirokno. Lah wong Madura krungune ngono iku ditirokno, tapi sing bener tetep pitike. Aja pitike dipeksa. Tek kon niku kukuruyuk lho ya. Terus pitike njawab, lah ya kukuruyuk. Terus wong enggak bisa, itu kongkorongkong itu. Lah ya gendeng dhewe kok nek gelut soal itu. Itu semua tafsir Mas, itu namanya perjuangan. Makanya yang disebut agama adalah yang datang dari Allah sebenarnya. Yang datang dari Allah ini ada yang boleh kamu pahami, ada yang kebanyakan yang kamu tidak boleh memahami dan tidak akan bisa memahami. Karena ilmu kita sangat sedikit yang dikasih oleh Allah. Nah, yang lahir dari kita bukan agama. Misalnya, aduh ini terpaksa ngomong. Jadi misalnya ibadah mahdoh, sholat 5 waktu misalnya. Itu kan Allah yang menentukan bentuknya, tempatnya, waktunya.
bunyinya semua Allah menentukan. Dogma 100%. Nah, agama tandanya salah satu adalah ada ibadah makhluknya. Sekarang Anda pikir di teman-teman yang lain. Itu sing ngongkon Gusti Allah tadi ngongkon ngarang dhewe. Nek selawat ngarang dhewe, tahlilan ngarang dhewe. Ya, itu boleh enggak apa-apa. Jadi dalam agama itu kalau Tuhan tuh gini, ada sesuatu yang kamu jangan lakukan kecuali aku suruh. Itu namanya makhluk. Kamu boleh lakukan apa saja kecuali yang saya larang. Itu namanya muamalah. Nah, semua yang kamu omongkan tadi itu wilayah muamalah. Gak apa-apa. Berpendapat ngene gak apa-apa, ngono gak apa-apa. Gitu loh. Kate alif bengkong, alif jengking, alif melengkung, enggak ada masalah. Tapi itu batasnya tafsir kukuruyuk, duduk suaranya PT. Iya Mas ya? Dan nikmati, enggak apa-apa nikmati. Seperti dulu orang masih melihat, oh ada yang menciptakan Brahma, oh ada yang memelihara Wisnu, oh ada yang merusak Siwa. Itu kan cara kita mencari Tuhan. Kemudian Tuhan kasih tahu tentang dirinya. Apa mungkin manusia bisa tahu Tuhan? Kecuali Tuhan sendiri ngasih tahu, aku iki Allah, kul huwallahu ahad. Sifatku as-somad, tempat engkau meminta pertolongan. Ya. Lam yalid lam yulad, saya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Tuhan yang ngasih tahu. Kalau kita yang ngomong, tidak ada legitimasi. Tuhan sendiri yang ngasih tahu. Jadi yang disebut agama adalah salah satu dimensinya adalah Allah memberi informasi kepada kita tentang sesuatu yang kita tidak mungkin mencarinya. Menurut dia, yang kita mampu mencarinya berarti itu agama. Itu rasa agama. Cinta kepada Allah, bukan cinta Allah ke kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima ijtihad kita itu, bener ya. Tuh, jadi opo ae tak bener no deh. Wis kon ngomong ngono coroko. Kon ngomong, saya punya buku banyak sekali dari teman-teman yang berijtihad. Dandani Indonesia model Mojopahit, dandani Indonesia model Wonocoroko, model Soko, dandani Indonesia modelnya itu kabeh tak terima. Ono nang Padang Bulan teko Prabu Brawijaya kelima, ping 4 teko nang Padang Bulan. Tak kon maju, ayo sampai maju sebagai rojo ngono iku. Kabeh tak terima. Karena dasarnya adalah mereka mencintai rakyat Indonesia dan mencintai negerinya. Kan begitu. Terus yang apa? Kayak serasa sholatnya itu udah ya rumongsone mantep ya nih, rumongsone cuma rumongso wis diawe wong iku kok melok ngawe. Ya iki jenenge menungso. Nek kon mulane saiki Gusti Allah sampean iku keliru ndadekno aku menungso. Kudune sampean kula niki sampean dadakan asistene Jibril ngoten lho. Nek malaikat ya malu sifatnya. Mengerjakan apa yang diperintahkan titik, tidak pakai belok, tidak pakai koma, tidak pakai bumbu. Itu malaikat. Nah pertanyaanmu itu tentang malaikat. Nek menungso gare. Rasulullah mengamati siapa di antara kalian yang paling khusyuk sholatnya. Apa ini? Kok bengok dewe gue? Jadi Rasulullah mengamati sahabatnya sholatnya paling khusyuk, terus dia diam-diam mengatakan, nanti yang paling khusyuk saya kasih hadiah. Terus ono tawon, ono laler, ono segala macam, dan tidak terganggu sholatnya. Yang lainnya terganggu, ono laron gini, ono pokoknya terganggu, kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masih tawon ngentup kayak apa tetap khusyuk. Terus akhirnya Sayyidina Ali yang menjadi pemenang gitu dari kontes kekhusyukan itu. Kemudian sebelum dikasih hadiah, Rasulullah tanya Ali, ceritakan bagaimana asal usulnya sehingga engkau bisa sholat khusyuk seperti itu. Terus Ali mengatakan, saya akan ceritakan tapi saya menolak hadiah. Jadi tolong jangan perkenalkan saya tidak menerima hadiah dari Paduka, dari panjenengan. Terus Ali cerita, saya itu khusyuk itu karena bayang no hadiah ya apa ya. Ngono. Lha kan iku mulane aja adik nemen-nemen po. Wis babat arep tok ngono-ngono titik gak apa-apa sing penting atimu temenan ngene biasa. Aku biyen wis cerita ada seorang pemain rebab. Rebab itu kan spiritual tuh. Nek biola kan masih budaya tapi nek rebab lak ngene. Ngene ta.
gitu, bermain di Washington DC. Dan sangat intens, sangat khusyuk, dan wartawan kagum. Semua standing ovation, berdiri tepuk tangan lama sekali, terus dia diwawancara di panggung. Bagaimana cara orang Jawa membangun karakternya, batinnya, sehingga bisa begitu khusyuk bermain rebab. Terus dia cerita, gampang kalau di Jawa itu. Pokoknya kalau main rebab itu sindennya sebelah kiri. Jadi ngene iki karo dodol-dodol susune. Kusuk wis. Ojo nemen-nemen kok ya lemu malaikat terus gak apa-apa. Sing penting hatimu niat apik temenan dan berusaha terus. Letak kemuliaan manusia tidak pada pencapaiannya tapi pada perjuangannya mencapai kekhusukan itu. Ngono ya Rek ya. Oke. Cukup iki wis, Cik ono. Oh Mbak ya. Bapak-bapak saya mohon izin tidak apa-apa ya. Kemesraan ini dilanjutkan ya nanti. Ya, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yotin Bayu, saya dari Malang. Saya mempunyai keluhan yang sama dengan petugas bandara yang tadi Cak Nun bilang, yo mbok alon-alon tarek gitu. Saya seorang dokter Cak. Kalau rame pasiennya gitu kan, kita secara nggak sadar tuh langsung, selanjutnya, alah iki lorong ini sing kayak dhisik kayak gitu. Nah itu menurut saya sendiri belajar setelah melayani pasien itu saya belajar kok saya tadi itu kayak gitu ya ke pasien itu. Gimana kalau saya sendiri dibutuhkan? Nah itu saya belajar sendiri. Ini mungkin karena empati kita yang berkurang. Karena kita terlalu terbiasa dengan pekerjaan itu. Pertanyaan saya gimana caranya menstabilkan empati kita ini biar kita itu stabil. Kok sepertinya itu ada hubungannya dengan manjada wajada ini. Gitu Cak, makasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi jada itu kan melakukan kesungguh-sungguhan. Maka dia harus menyadari ruang dan waktunya. Jadi kamu sungguh-sungguh berapa lama? Kan itu, berapa lama? Di mana? Jadi misalnya kamu yakin, kita yakin bahwa yang benar itu senyum setulus-tulusnya kepada pasien supaya dia sebelum saya obati pun dia sudah merasa lega dan itu menuju sembuh kan gitu. Tapi kan nek wis pasien wis 15 kan wis ngeluh ndase. Gitu mboten. Nah, maka tiap hari kita berusaha, Mbak. Saiki ngene, awakmu tahu ngalami salaman ya? Itu saya sangat sadar, salaman itu bisa setengah jam, 3/4 jam sampai 1 jam nek tak turuti. Iki kok kira-kira gak lah. Ya usah ini kayak Pak. Ya. Aku biasa salaman kan sangat tertib, di maknya itu sangat tertib, arah-arah ya sabar. Dan tanya sama Mas Ali, tanya sama teman-teman dari Jogja, saya selalu mengatakan, senyum saya, perhatian saya tidak berkurang satu dikit pun, satu serpih pun dari orang pertama sampai orang terakhir. Saya tetap dengan tingkat jada saya sejak awal. Tetap. Lupa arek-arek salaman ini gak terima salaman Pak. Itu 3 kali lipat Pak. Engkau salaman mari ngono ndegep. Gak, saiki macam-macam. Ono sing jadi carane macam ono sing salaman terus tanganku dijupuk diusuk-usuk ono rambute. Ono salaman meneh aku didegep terus aku dilus-lus ngene iki sampai sikil terus maru dikene nang pipine dhek. Sono meneh salaman ngene iki. Kaplok ya. Kaplok. Akeh nek njaluk dikaplok ya akeh. Malaysia aja begitu, saya di Malaysia aja pukul, tak pukul 2 semuanya. Nah dulu waktu awal-awal masih ada perkara di panggung, begitu saya mukul orang Pak Is mencolot, ada apa Cak? Nah, kan premannya di belakang. Begitu saya mukul orang kan dipikir ada masalah, dia loncat ke depan. Ono meneh Mas, engko diusap sampai ngambung sikil. Di Bandung, di Jakarta malah ngambung sikil. Jadi aku ya apa kalau mengelak, tapi jangan lupa, jangan pernah ragu-ragu kepada hati saya. Kepada Anda saya tidak berkurang sedikit pun, dan kepada Allah saya
Ndlosor sak ndlosor-ndlosor, gak kira aku bangga karo iku. Gak kira gede ndasku mergo koyo kon-kon koyo ngono. Gak. Aku ngremehno alah dapurku apa lah. Itu Allah yang kamu rindukan bukan saya, kan gitu. Saya cuma jalan saja, kan gitu. Allah yang kamu rindukan. Nah, ada lagi Mbak, itu saya terlatih tiap hari Mbak, sampai jam 3 ngelatih salaman sampai jam 4 kan gitu. Dan saya tidak sedikit pun berkurang. Penghormatan saya, cinta saya, bahkan nek arek deket tak deket. Ungguk wah untuk tanemen niku tambah niku akhirnya. Ada yang anu Mbak, sing aku rada gak paham menehi. Ana sing anyar menehi. Didokep. Dicakot kene iki. Dicakot, Pak. Iya, itu mati. Terus masa aku ada mau ngono aku. Karena aku tuh menahan tak los kan kita los ya wes gitu. Loro kaya apa aku tetep ya wes. Loh, Pak, saya bahagia di dunia karena jabatan saya adalah pelaku cita. Ada anak Maia di Rumah Sakit Sarjito, saya datang itu kan dalam keadaan sudah mau mati. Dia sudah yakin dia akan mati, tapi pokoknya saya tidak mau dicabut dulu kalau Cak Nun belum datang. Begitu aku teko Mas di deket dicuel iki karena jadi pipiku iki dicuwakot. Ya Allah. Ya, itu teman dari Solo Pak Herman itu namanya. Oh dicuwakot kene iku ya Allah. Dan itu aku ndak boleh mengok, ndak boleh teriak gitu ya. Saya jangan percaya kalau menganggap bahwa aku yang engkau hormati. Engkau sebenarnya sedang mendapat pantulan dari yang engkau kagumi yang sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa. Benar ya? Makanya wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah engkau berharap. Ini ya Mbak ya. Ya iku soal jam terbang, Mbak. Ya apa meneh? Ya tambah suwi mesti tambah pinter sampai tambah kuat sampean. Gitu ya. Gitu. Anakku yang ngeritik dokter yang ngono anakku waktu dia etika itu. Ini Pak dokter kan Pak ini dokter anak, jadi anakku nang Mas Cedot ini. Iya. Ini dokter anak tapi tidak paham anak Bapak itu. Kaget dokter kalau narik ngomong ngono. Maksudnya gimana nak? Ini. Ya kan dokter cuma ngobayi tapi tidak mencoba memahami anak itu macam-macam. Jadi dokter anak itu harus paham anak nomor satu, baru paham ngobatin gitu. Kuci etika ngomong ngono. Oh iya. Dokter sampai saiki patuh deh sama saya. Gitu. Itu ya Mas ya, Mbak ya. Jadi menurut saya enggak apa-apa. Sampai menyadari itu kan sudah bagus itu. Sudah bagus dan itu karo Gusti Allah wis dicoret iku abangnya wis dadi biru saja. Ngono ya Mbak. Gak apa-apa kadang-kadang anjene pegel kok. Apa ngene pasien nyebai kadang-kadang. Gitu loh. Gitu ya, oke. Masih ada? Terakhir ya Dek ya? Terakhir betul ya. Ini kita sudah melanggar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Sakderenge kula nyuwun amit Cak nggih ya. Jancuk niku lah napa sih kok dianggap kata sing elek lan dianggap sing dosa, padahal teng Al-Qur'an lan hadis ku mboten wonten. Kula pun semerap nek misi wong niku nggih elek. Rumangsa garai wong mangkel. Lah niku kan ya napa? Wong mangkel kan sama apa? Ya, dengan gini, dosa. kalau nasnya, nakliyahnya nanti coba di Quran search ya. Kasar misalnya. Dan aku tidak marah kepada hambaku yang berkata kasar kalau dia dalam keadaan teraniaya. Nah teraniaya ini kan ada yang instan, ada yang struktural, ada yang panjang. Jadi kalau aku bendino merasa teraniaya terus, akhirnya ya miso ngono iku. Kan jancuk itu biasanya apa, kayak kemarahan hati yang murni. No. Ibarat kan jancuk juga kan budaya khas dari Jawa Timur tidak? Nah jancuk itu sendiri ada banyak view ya, ada banyak sudut pandang ya.
Kalau orang melihat secara formal dok bahwa jancuk itu sebuah magian, mereka harus belajar ke Surabaya. Justru kemesraannya itu keluar dengan kata-kata itu. Jadi tidak pasti magian. Tapi tidak berarti terus Anda mengada-adakan jancuk demi kemesraan. Dia nek metu spontan ya spontan, tidak masalah. Jadi misalnya aku kepetuk awakmu mosok, ya Allah ya apa kabarmu subhanallah, ya gak cocok lah ya. Kok gak tau ketok cuk konco lah ngono ya. Nggih. Nggih. Lha ngono maksudku. Nah, orang-orang kalau ingin menilai itu tolong rasakan dulu budaya Jawa Timur, budaya Surabaya, budaya Jombang kan gitu. Nanti baru Anda bisa menilai. Itu bukan magian sama sekali, itu kemesraan luar biasa. Ya, seandainya dulu jancuk ditanamkan dengan kata yang baik, insya Allah sekarang dikenal dengan yang kata baik. Loh ya, enggak, jancuk itu jelek atau baik kan enggak ada rumusnya. Itu kan anggapan orang bahwa jancuk itu jelek. Karena orang ngertinya itu kalau di Batak mukimai, cukimai, ngono kata begini jancuk, gitu kan. Kalau fuck your mother, ngono kata motherfucker, ngono kata. Itu beda kalau Jawa Timur sudah lain. Artinya sudah lain sama sekali. Di sini sudah terbalik, itu sudah terbalik. Di Jogja itu yang sopan, yang Jawa agak lebih klasik, itu justru kalau sama orang tuanya tidak bosan, kalau sama temannya malah bosan, kromo inggil. Jadi dalam kebudayaan ada kemungkinan dinamika seperti itu. Kita ngelihatnya harus sebab akibat, jangan dilihat secara sepenggal. Itu ya Mas ya. Tapi ojo terus digai-gai loh, Rek. Ojo digai-gai, kadang-kadang kalimat thayyibah ya gak cocok. Misalnya nih, kon mangan di endi? Anu cak ten kekil mriku. Subhanallah ngono ya. Kon kira-kira mangkal tak gak? Tak kene ngono. Oh mangan kekil kok subhanallah karepe ya apa? Kayane di TV kok. Wawancaran di dalan pas ono apa? Bapak dari mana ini ikut 212? Dari Magelang. Luar biasa dari Magelang. Dari Magelang kok luar biasa itu loh. Apa ono sing luar biasa? Itu kan semua tergantung ya dulu ala ilati ini ya Dik ya. Makanya malam hari ini saya mohon dengan sangat Bapak yang mendengarkan lewat siaran-siaran, Anda tidak bisa merasakan nuansa kemesraan di Maiyahan seperti ini, sehingga kalau nanti Anda berjarak dari sini mungkin ada 1-2 kata yang Anda menjadi tidak paham dan mengecam. Misalnya di salah satu siaran televisi kan ada yang marah, pengajian kok kayak gitu kan? Terus arek-arek jawab, loh sing ngarani pengajian situ mau niku menek blimbing kok. Kan ngono nggih ta, Pak? Ya tapi kiai jangan gitu dong, masa kiai gini. Loh sing kiai sinten niku Cak Nun kok. Jadikan orang itu sibuk sama prasangkanya sendiri. Betul enggak? Sing ngarani kiai, lan aku dadi ulama, biyen-biyen tak dadi ulama aku. Lah ngono sih. Lah iya kan kebiyen aku mek kancamu mekan jelas toh. Mosok gak oleh. Kan gitu. Nah, bahwa ulama itu punya peran tertentu dan itu bisa diperankan oleh siapapun yang lain kan boleh. Tukang becak ulama kok. Tukang becak ngomong, "Nggih. Jejek ketetek Allah ketara, Mas." Islam adalah agama yang penuh dengan motivasi dan inspirasi bagi umatnya. Sejak zaman Rasulullah SAW, ajaran Islam telah memberikan petunjuk dan pedoman yang menginspirasi umatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu motivasi utama dalam Islam adalah keimanan kepada Allah SWT. Dengan memperkuat iman, seseorang akan mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam hidup dengan tegar dan sabar. Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbuat baik kepada sesama, seseorang akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hatinya. Motivasi untuk berbuat kebaikan juga merupakan salah satu nilai utama dalam Islam yang dapat menginspirasi umatnya untuk selalu berbuat yang terbaik. Islam juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Rasulullah SAW sendiri adalah contoh teladan dalam hal ini. Beliau mampu menjalani berbagai ujian dan cobaan dengan penuh kesabaran dan ketabahan.
Dengan memperkuat motivasi untuk menjadi pribadi yang sabar, seseorang akan mampu melewati berbagai tantangan hidup dengan tegar dan optimisme. Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pentingnya memaafkan dan mengasihi sesama. Rasulullah SAW selalu menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan apapun. Dengan memperkuat motivasi untuk mengasihi sesama, seseorang akan mampu menciptakan kedamaian dan harmoni dalam hubungan antar sesama. Motivasi dalam Islam juga datang dari ajaran tentang pentingnya berusaha dan bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk tidak bergantung pada takdir semata, namun juga perlu berusaha dan bekerja keras untuk meraih cita-cita dan tujuan hidup. Dengan memperkuat motivasi untuk berusaha dan bekerja keras, seseorang akan mampu meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidupnya. Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan memperkuat motivasi untuk bersyukur. Seseorang akan mampu merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Motivasi dalam Islam juga datang dari ajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari ibadah. Dengan memperkuat motivasi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, seseorang akan mampu menjaga kesehatan tubuh dan jiwa sehingga dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Terakhir, motivasi dalam Islam juga datang dari ajaran tentang pentingnya takwa dan ketaatan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah SWT sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian. Dengan memperkuat motivasi untuk takwa dan ketaatan, seseorang akan mampu menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah SWT.